Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Fatmah Nur Sobah, MKesos, dosen Prodi Rehabilitasi Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Saya merupakan dosen yang memiliki pengalaman bekerja pada bidang rehabilitasi sosial anak sebagai pekerja sosial dan pendamping rehabilitasi sosial anak. Dengan pengalaman tersebut, saya menjadi dosen pengampu mata kuliah praktik rehabilitasi sosial dengan anak. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ini. Praktik rehabilitasi sosial dengan anak merupakan mata kuliah kajian yang berada di semester 6 dan memiliki bobot 3 SKS. Praktik rehabilitasi sosial dengan anak lebih memfokuskan pada pembelajaran tentang pengetahuan dan keterampilan serta etika pekerja sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial anak. Mahasiswa akan memperoleh pembelajaran tentang anak dari berbagai perspektif termasuk kebutuhan dan juga permasalahan khususnya terkait pencegahan dan penanganan stunting. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan berbagai keterampilan dalam melakukan asesmen, menyusun rencana, dan melaksanakan intervensi praktik pekerjaan sosial bidang layanan rehabilitasi sosial anak, keluarga, dan lingkungan sosial. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan tatap muka, di antaranya 14 pertemuan penyampaian materi dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memiliki CPL yang termuat di dalamnya sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. CPMK mata kuliah ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam melakukan praktik pekerjaan sosial bidang layanan rehabilitasi sosial terhadap anak dan lingkungan sosialnya. Sub CPMK mata kuliah ini terdiri dari 11, diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan tinjauan dan latar belakang praktik pekerjaan sosial dengan anak pada bidang layanan rehabilitasi sosial, mampu memahami dan mengkaji konsepsi anak dari berbagai perspektif, menjelaskan hak dan permasalahan anak, menjelaskan pencegahan dan penanganan stunting, memahami konsepsi tentang pengasuhan, pengangkatan dan perwalian, serta kontinum perawatan, memahami kebijakan perlindungan anak, kesejahteraan sosial anak, dan asistensi rehabilitasi sosial bagi anak, memahami dan mempraktikkan prinsip dan etika praktik pekerjaan sosial dengan anak di bidang rehabilitasi sosial, mampu memahami proses asesmen anak dan keluarga dimulai dari pengertiannya, teknik asesmen partisipatif dan non-partisipatif, serta instrumennya. Lalu memahami proses atensi bagi anak. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan proses manajemen kasus anak dan mengkaji berbagai kasus penanganan rehabilitasi sosial anak. Metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, problem-based learning, project-based learning, dan dengan cara melalui presentasi interaktif, demonstrasi, praktik-praktik langsung di lapangan, koordinasi dan berkolaborasi, serta adanya respon yang kreatif. Terdapat 3 aspek pembelajaran di dalam mata kuliah ini, yaitu aspek delivery, interaction, dan assessment. Mengenai aspek delivery, berupa penyampaian materi RPS pada awal pertemuan dan presentasi interaktif tatap muka. Dan seluruh materinya akan disediakan di dalam SIAKAD Poltekkes Bandung, di mana juga termuat absensi dan juga keseluruhan informasi dari Poltekkes Bandung. Lalu, adapun media pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini antara lain video pembelajaran, kuis, diskusi, dan platform-platform media seperti Zoom Meeting dan juga Google Meet. Pada aspek interaction yang dilakukan adalah diskusi 2 arah yang bersifat interaktif, tanya jawab, kerjasama, dan juga refleksi. Lalu pada aspek assessment terdapat 2 hal, yaitu formatif dan juga sumatif. Pada penilaian formatif, saya melakukan penilaian dari kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian dari sikap, kehadiran, dan juga keterampilan.
melalui penilaian dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Mata kuliah ini menggunakan bahan pustaka seperti Social Work with Children and Families dari Adam, Handbook for Child Protection Practice dari Du Bois, dan beberapa referensi tentang perkembangan anak, konvensi hak anak, dan aturan-aturan yang menangani permasalahan tentang anak. Nah, berikut ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dari mata kuliah Praktik Rehabilitasi Sosial dengan Anak pada pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10, ini membahas tentang asesmen terhadap anak dan keluarga. Video ini memuat bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan praktik sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa terkait asesmen tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Kita bertemu lagi di mata kuliah apa ini? Praktek rehabilitasi sosial dengan anak. Oke, praktek rehabilitasi sosial dengan anak. Pertemuan yang ke-10. Betul, hari ini kita adalah pertemuan ke-10. Setelah kita melakukan rangkaian 9 pertemuan sebelumnya tentang apa itu rehabilitasi sosial, apa itu rehabilitasi sosial dengan anak, bagaimana pengasuhan tentang anak. Dan sekarang kita masuk ke bagian ini, asesmen terhadap anak dan keluarga. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga hari ini materi dan teori ini menjadi sebuah ilmu bagi teman-teman semua, sehingga berguna untuk teman-teman bekal nanti sebagai seorang pekerja sosial. Oke, kita akan mulai perkuliahan ini. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, ya. Apa sih ini? Gambar apa sih ini? Emosi anak. Ada perbedaannya enggak sih di sini? Ada. Apa aja perbedaannya? Kalau yang gambar ini? Dia ceria. Kalau yang ini? Sedih. Murung. Tandanya apa sih? Tandanya apa sih yang memperlihatkan dia murung? Ekspresi wajahnya. Mulutnya kemana? Ke bawah, betul. Dia ini? Marah. Apa yang memperlihatkan marah? Alisnya, ekspresinya, kemudian tangannya kalau dia itu sedang marah. Oke, kemudian kalau yang ini? Apa ini? Oh, kayaknya jatuh cinta ya dia. Happy, kemudian berbunga-bunga, bajunya aja sudah memperlihatkan bahwa dia sedang sangat bahagia. Kakinya? Jadi keempat ini, gambar-gambar ini itu menunjukkan bahwa mereka, seorang anak itu menampilkan ekspresi-ekspresi. Nah, apa gunanya teman-teman di sini mempelajari assessment? Apa hubungannya assessment dengan gambar ini? Ada yang bisa jawab kenapa sih kita perlu melakukan assessment terhadap anak? Ada yang menjawab? Siapa yang? Oke. Popnis ya. Oke. Karena asesmen untuk mengetahui permasalahan yang dirasakan kepada anak tersebut dan mengetahui apa sih yang dirasakan oleh anak dan kebutuhan anak tersebut, dan asesmen ini juga salah satu cara untuk sebagai dasar menentukan strategi intervensi yang akan dilakukan. Betul sekali, tepat. Beri tepuk tangan untuk Popnis, teman-teman. Oke. Kenapa kita perlu melakukan assessment? Karena ini adalah nyawa dari proses intervensi pekerjaan sosial. Karena hasil assessment itu akan menentukan kita ini mau ngapain sih? Kita ini mau melakukan apa kepada anak ini? Kebutuhannya apa? Masalahnya apa? Dan oleh karena itu kita harus mengetahuinya dengan assessment yang benar.
Oleh karena itu, nah kenapa ada gambar-gambar ini Bu? Apa hubungannya? Karena teman-teman akan melakukan asesmen partisipatif dan juga asesmen non partisipatif. Kalau asesmen non partisipatif itu apa? Yaitu seperti observasi yang kita hanya melakukan pengamatan saja, tidak berinteraksi secara langsung. Oke. Nah, capaiannya apa untuk mata kuliah hari ini? CPMK kita masuk ke sub CPMK nomor 8, yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjelaskan proses assessment. Dan dengan teknik asesmen partisipatif dan juga asesmen non partisipatif. Betul. Dan juga teman-teman akan dibekali bagaimana melakukan instrumen asesmennya. Dan kemudian ini mensimulasikan proses asesmennya. Jadi kita nanti di akhir pertemuan ini teman-teman akan mensimulasikan praktek asesmen sederhananya. Oke. Ya. Sebelum melakukan asesmen, teman-teman apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Harus ada kontrak, betul. Anak nggak akan mau di-assessment kalau tidak punya hubungan relasi yang baik antara pekerja sosial dengan anak. Oleh karena itu, maka Peksos di sini membangun relasi dengan klien, yaitu anak, dan anak itu pasti bersama keluarganya. Meminta izin kepada mereka, menjalin hubungan dengan baik, sehingga anak dan keluarga mau berpartisipasi dalam proses pertolongannya. Dari mulai kontak and kontrak hingga nanti akhirnya melakukan terminasi. Ya. Nah, apa itu assessment? Oke. Baik Ibu, saya izin menjawab. Asesmen merupakan suatu proses mengenali masalah, kebutuhan, potensi, serta sumber yang dimiliki oleh klien, baik itu individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan proses pertolongan. Betul sekali. Terdengar tadi semuanya suaranya? Terdengar? Oke, betul sekali. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Perlman, Hollis, Pintus, dan Minahan itu menjelaskan bahwa asesmen itu memahami kliennya, masalahnya, kebutuhannya apa, dan kemudian ada kekuatan dan kelemahan kliennya, masalahnya, kebutuhannya, lalu kekuatan dan kelemahan. Nah, ada hal yang penting yang harus dilakukan saat melakukan asesmen. Pertama, mengumpulkan data sejak tahap awal itu bukan berarti klien membutuhkan bantuan. Terkadang kita harus melakukan pengumpulan data dulu, kita asesmen dulu, baru kita tahu kebutuhannya apa. Kecuali untuk anak korban kekerasan, tackle dulu, amankan dulu asesmennya setelah anak korban kekerasan ini mendapatkan perlindungan, mendapatkan rumah atau tempat perlindungan. Kemudian asesmen ini menjadi dasar intervensi. Tadi sudah disampaikan ya oleh Popnis bahwa ini adalah dasar intervensi. Dan kemudian meskipun demikian, intervensi umumnya dilakukan walau asesmen tersebut masih berlangsung. Kenapa? Karena asesmen itu adalah proses dari awal bahkan sampai akhir. Ada asesmen awal, ada asesmen lanjutan. Betul. Nah, asesmen anak selalu bersifat sementara dan maka dari itu kita wajib melakukan evaluasi terus-menerus. Karena terkadang saat kita melakukan intervensi, kita evaluasi lagi, ternyata apa yang salah dengan intervensi ini? Mengapa bukannya mendapatkan peningkatan, justru mendapatkan penurunan? Gitu. Jadi ada evaluasi terus-menerus. Dan sebaiknya dilakukan dengan periodik dari web. Ya, ini adalah framework assessment teman-teman. Ada 3 hal yang terkait dengan perlindungan anak dan promosi kesejahteraan. 3 hal tersebut adalah yang pertama, kebutuhan perkembangan anak. Lalu yang kedua ada kapasitas dari pengasuhannya, parenting style-nya. Gimana ya anak-anak ini diasuh oleh keluarga?
Dan kemudian yang ketiga adalah family and environmental. Keluarganya secara inti dan juga keluarga besar, kemudian bagaimana lingkungan tersebut. Jadi lingkungan tersebut tentu mempengaruhi bagaimana sih tumbuh kembang anak ini. Gitu. Jadi yang di assessment bukan hanya anaknya, tetapi keluarga dan juga lingkungannya. Betul sekali. Ya. Aspek-aspek apa saja ya yang harus dicari dari 3 hal tadi, assessment framework tadi. Kebutuhan perkembangan anak. Ada apa aja tentang kesehatan, kemudian ada pendidikannya, dia kelas berapa? Karena ini akan mempengaruhi bagaimana kemampuan mereka berkomunikasi. Kemudian ada identitas, nama, apalagi usia, betul, jenis kelamin. Kemudian ada perkembangan emosionalnya, mentalnya, sosialnya, kognitifnya, spiritual, dan bagaimana relasinya dalam keluarga. Kemudian ada tampilan sosialnya serta bagaimana mereka melakukan perawatan diri. Di bagian parentingnya, perawatan dasarnya seperti apa? Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman. Keluarga ini bisa nggak memberikan rasa aman dan nyaman? Bagaimana kehangatan emosionalnya, bagaimana stimulusnya, bimbingan, dan apakah mendapatkan batasan-batasan tersebut? Nah, kemudian lihat stabilitas ekonomi kah, dan sebagainya. Dan bagian faktor lingkungan, ada sejarah keluarganya dan keberfungsian seperti apa, keluarga besarnya seperti apa, extended family-nya seperti apa. Lalu bagaimana perumahannya, tinggal di mana, nah, itu mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Oke, kemudian pekerjaan, pendapatan, integrasi sosial keluarga, serta sumber-sumber dalam masyarakat. Nah, kita sekarang masuk ke bagian instrumen assessment yang partisipatif. Kalau tadi yang pertama saya menjelaskan tentang instrumen yang assessment non partisipatif. Kalian tidak akan melakukan tatap muka saat assessment non partisipatif, tetapi pengamatan jarak jauh. Begitu. Nah, instrumen pertama di bagian assessment partisipatif adalah BPSS. BPSS itu adalah betul, biologisnya tentang gambaran fisiknya. Psikososialnya adalah kondisi psikologis klien, kemudian sosialnya adalah situasi saat ini, relasinya, dan bagian spiritual adalah data spiritualnya dan juga budayanya. Bukan tentang agamanya saja, tetapi kepercayaan terkait dengan kehidupan. Oh, jangan ini, itu pamali. Nah, itu membentuk perkembangan mereka. Ada beberapa budaya yang kemudian akhirnya anak tidak boleh ini, anak tidak boleh itu, dan akhirnya itu akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Selanjutnya ada eco-map, genogram, social life, roadmap, body mapping, dan juga mobile life. Oke, next. Genogram, ada yang tahu genogram itu apa? Oke, Syahla. Genogram itu salah satu alat asesmen untuk menggambarkan sejarah keluarga. Lalu bisa juga dilakukan 2 atau 3 generasi. Seperti itu. Oke, betul sekali. Genogram terkait dengan hubungan keluarga 2 atau 3 generasi. Begitu. Paham bagian genogram? Oke. Eco-map. Nah, kalau ini terkait dengan konteks sosialnya, hubungan atau relasi anak atau klien ini dengan lingkungannya seperti apa. Sampai di sini teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait dengan instrumen assessment partisipatif? Cukup jelas ya? Oke. Karena kita ada praktek rehabilitasi sosial anak, jadi kita akan melakukan simulasi praktek assessment dengan instrumen. Saya minta teman-teman membagi kelompok menjadi 3. Tugasnya adalah melakukan simulasi bagaimana teman-teman menggambarkan assessment. Kelompok 1 membahas tentang body mapping, kelompok 2 adalah eco map, dan kelompok 3 adalah
Genogram. Sip. Nah, saya punya kasusnya, kasus anaknya. Jadi di sini ada 3 panduan terkait dengan kasus anak. Kasusnya sama. Hanya saja teman-teman mengasesmennya dengan cara yang berbeda. Oke. Kelompok 1 adalah body mapping. Boleh? Untuk kelompok 2 adalah terkait dengan eco map. Kelompok 2 belakang. Oke, dan kelompok 3 terkait dengan genogram. Ya, oke. Kalau gitu nanti kita meriung dibagi 3 kelompok, kemudian akan ada presentasi dan saya sudah membekali teman-teman plano. Nanti ada perwakilan yang akan menjelaskan. Oke, saya sudah siapkan plano dan spidolnya. Spidol warna-warni dan juga ada kertas yang bisa teman-teman gunakan. Oke. Dan satu lagi, 3 tim ini akan saya bekali dengan instrumennya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat-lihat. Oh, di sini ada eco map. Kemudian ada body mappingnya. Nah, apalagi yang bagian assessment body mapping. Nah, ini bisa ditempelkan. Kemudian di sini ada mobile life-nya dan social life roadmap-nya serta genogram. Oke, jadi 3 tim ini akan dibekali dengan instrumen assessment. Oke, bisa kita mulai ya, teman-teman. Gimana, sudah selesai? Sudah. Oke, akan ada satu perwakilan yang masing-masing menjelaskan. Penampilnya ada di depan, bisa ditempelkan di depan nanti, tapi kita kembali dengan posisi duduk yang rapih. Tetap di lantai tapi posisi duduk yang rapih. Oke? Boleh seperti pos yang tadi ya. Tapi tetap berdekatan dengan timnya. Untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke. Ya. Boleh, siapa perwakilannya maju ke depan? Ya, timnya boleh bantu untuk menempelkan. Dan di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang menggunakan asesmen kelompok menggunakan body mapping. Jadi tanggal kejadiannya pada tanggal 12 Juni tahun 2025 ada pelaku dari ayah dari klien dan kondisi psikososial yang dialami korban itu ada takut, pendiam dan bingung. Jadi di dalam rundingan dari kelompok kami, kelompok 1 di bagian body mapping terdapat luka memar di bagian lengan kanan yang ditandai oleh warna merah. Selanjutnya ada luka di bagian lebam, luka di bagian lebam punggung belakang yang ditandai oleh warna biru. Maka dari itu di bagian body mapping yang kami telah jelaskan atau kami telah rundingkan terdapat 3 luka yang dialami oleh korban klien yang membuat terjadinya luka di bagian lengan kanan dan punggung bagian belakang. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menjelaskan tentang body mapping, di sini teman-teman jelas? Jelas. Oke. Jadi ada memar, lebam, dan lebam. Oke, beri tepuk tangan untuk langsung lanjut ke kelompok 2. Silakan disiapkan. Dibiarin aja. Nah, ini saya sebagai perwakilan dari teman-teman kelompok 2 akan menjelaskan mengenai asesmen yang telah kami laksanakan terhadap klien dengan identitas AN dengan usia 12 tahun bersekolah di SD Negeri Sukamaju. Berdasarkan asesmen yang telah kami lakukan, dapat dilihat bahwa hubungan sebelumnya kami melakukan asesmen EcoMap untuk melihat bagaimana hubungan klien kita atau klien A dengan lingkungan maupun dengan keluarga. Di sini teridentifikasi bahwasanya Adi memiliki hubungan yang cukup erat dengan dengan kakak atau adik. Ditandakan dengan tanda garis tebal pada EcoMap itu sendiri. Kemudian hubungan erat ini juga ditunjukkan dengan
lapangan sepak bola atau dapat kita sebutkan bahwa Adi ini senang sekali atau gemar bermain sepak bola, sehingga hubungan erat ini digambarkan bahwasanya klien Adi itu merupakan klien yang gemar atau suka bermain sepak bola. Baik teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dapat dipahami dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahla Juliasbi, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil asesmen menggunakan tools genogram dari keluarganya Adi. Nah, teman-teman kita lihat dulu. Di sini ada anak yang pertama itu kakaknya Adi berusia 17 tahun, kakak yang kedua itu berusia 15 tahun. Nah, anak yang ketiga ini adalah Adi yang berusia 12 tahun. Dan Adi ini memiliki adik. Nah, adiknya Adi berusia 5 tahun. Seperti itu, teman-teman. Oke, beri tepuk tangan. Nanti kalau saat assessment, teman-teman sudah mendapatkan gambaran sebenarnya Adi ini karakteristiknya seperti apa, ibunya seperti apa, ayah seperti apa. Nah, di sini nanti ada tulisan tambahan penjelasannya. Di sini penjelasan paman seperti apa. Jadi nanti di bagian ini teman-teman gak hanya menampilkan genogramnya saja, tetapi penjelasan-penjelasan pentingnya. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3 kita beri close. Terima kasih, Ibu. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melakukan praktek sederhana asesmen partisipatif yang sudah teman-teman tadi presentasikan. Nah, selanjutnya akan ada penugasan terstruktur untuk teman-teman kerjakan di rumah selama 1 minggu dan kita akan bertemu di pertemuan ke-11. Jadi kita akan membahas tentang asesmen yang dilakukan dengan realnya. Jadi temukan satu orang anak, boleh itu ABH, boleh itu anak jalanan, anak terlantar, atau anak tetangga, tetapi tidak boleh anak yang ada di rumah kalian. Ya karena nanti bias nanti, ya kan? Nanti dibagus-bagusin nanti hasilnya, ya kan? Kemudian ini adalah outline-nya, outline laporannya. Ada pendahuluan latar belakang tujuan asesmennya, lalu proses pengumpulan data seperti apa, identitas klien, lalu ini dilakukan dengan BPSS. Oke, instrumennya sudah ada di tangan teman-teman. Kelengkapan BPSS-nya nanti teman-teman tinggal isi sesuai dengan instrumen tersebut. Nah, kemudian outline ini dilakukan dengan cara membuat video. Videonya adalah proses asesmennya. Proses asesmennya, teman-teman saat wawancara seperti apa, gitu. Nah, kelengkapan aspek-aspek itu, kalau lengkap nomor 4 dengan bobot 35. Dan penggunaan tools assessment-nya yang digunakan tepat atau tidak. Tadi pertama ada BPSS dan selebihnya toolsnya terserah teman-teman. Bagaimana teman-teman menemukan, oh anak ini butuh nih untuk body mapping atau assessment yang lainnya. Oke, full dengan nomor nilainya 4, bobotnya 30, maka ini totally 100. Oke, terima kasih. Dan sebelum saya akhiri, teman-teman silahkan membuka handphonenya untuk mengisi absensi karena saya sudah buka siakatnya sejak awal tadi kita kuliah. Sebelum saya akhiri, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Sudah oke? Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian video pembelajaran mata kuliah praktik rehabilitasi sosial dengan anak tentang asesmen anak dan keluarga. Semoga video ini bermanfaat dan membantu proses pembelajaran mahasiswa pada khususnya, serta menjadi bahan referensi bagi proses rehabilitasi sosial dengan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.